Kata beliau, ingkang angka sepisan, innallaha yad'ukum ila shalah. Panggilan salat itu diabadikan di surat napa Bapak Ibu? Napa Bapak Ibu? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Lanjutannya berikut. Fas'au ila dzikrillah. Nah, ini menarik. Kita kaji dari sudut pandang bahasa Bapak Ibu. Kata fas'au itu artinya bersegera. Bersegera itu kalau dibahasakan dengan bahasa Bekonan apa? Gage-gage. Menawi basa masarane niku cekak. Jadi ketika adzan itu sudah diperdengarkan, perintahnya bersegera. Wasari'u. Yang saniki niku kata menungso ingkang nyemayani Gusti Allah. Ngaten mboten? Kathah nggih. Jadi ketika suara adzan itu berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebabnya apa Bu? Nah itu ayo kose gaweane dereng rampung nanggung begitu. Padahal perintahnya fas'au. Nah, ketika kita berbicara konsep kehidupan dalam Quran Bapak Ibu, panggilan akhirat itu disegerakan. Mila nyuwun ngapura niku menggunakan diksi wasari'u, segera Pak. Tapi berbeda dalam Al-Quran itu bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia. Perintahnya bukan fas'au, perintahnya bukan wasari'u. Mungkin saged dipun pirsani di surat Al-Mulk ayat 15. Kalau perintah mencari dunia, Allah menggunakan kata famshu fi manakibiha. Famshu itu berasal dari kata masyayamshi, artinya berjalan dengan tenang, berjalan dengan santai. Terus nek pados dunya niku mboten sah grusa grusu, ya, mboten sah ngoyo begitu. Itu konsep Quran. Jadi kalau panggilan akhirat segera, kalau panggilan dunia apa? Santai. Karena apa? Di surat Al-Mulk ayat 15 niku diawali dengan huwallazi ja'ala lakumul arda. Terus Allah itu Pak telah menjadikan bumi ini dalul. Dalul itu mudah untuk diambil manfaatnya. Atau bahasa kerennya, bumi ini mudah untuk dieksploitasi. Apalagi kita hidup di Indonesia yang terkenal dengan tanahnya subur Pak. Maka jangan khawatir soal rezeki. Jalan santai saja, jalan tenang saja. Dan nanti ada petunjuknya. Kalau rezeki itu sudah didapatkan, fakulu mir rizki, makanlah sebagian. Terus dunia niku nek ados mboten sah ngoyo, menawi sampun pikantuk ampun mur. Itu konsep Quran. Tapi kenyataannya Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kalau ada panggilan ibadah, cekat-cekat nopo santai-santai. Itu Pak masalahnya. Tapi kalau untuk panggilan dunia, wah niki enten investasi, keuntungannya besar. Pripun? Cepat-cepat nopo santai-santai. Nah, bagaimana mau hidupnya bahagia kalau konsep Quran dibolak? Akhirat leha-leha, dunia wah cek-cek. Maka dibalik. Ini panggilan pertama gitu. Jadi Salat itu merupakan indikator kebaikan. Maka ada seorang ulama yang mengatakan
aslih salataka yuslihillahu hayataka. Perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kualitas hidup itu ditentukan dari kualitas salat. Nah, kemudian masuk pada panggilan yang kedua tadi. Kata Imam Ibnul Qayyim, yad'ukum ilal bahwa dalam hidup ini sejatosipun menungso nenggo panggilan haji, panggilan ke tanah suci. Bapak Ibu, Bapak Ibu kepengen apa mboten tindak tanah suci? Sakit apa mboten? Harus yakin, insya Allah bisa. Kalau semut bekonang pergi ke Jakarta itu mungkin atau tidak? Halo? Mungkin. Pripun kok sakit mungkin? Hah? Oh, ngoten. Enten sing nunut truk, enten nunut bis, nunut mobil. Semut bekonang ke Jakarta mungkin karena apa? Semut itu diperjalankan, bukan berjalan dengan sendiri, Pak. Orang yang beriman tindak datang tanah suci, pergi ke tanah suci itu yang mau jalankan sinten? Allah. Bukan kita berjalan dengan sendiri. Maka untuk panggilan yang kedua ini menawi Bapak Ibu ngersakaken ada 5 rumus, Pak. Ada 5 ak namanya. Yang pertama, kalau pengen ke tanah suci, dengan kadang gadai niat. Apa? Nek mboten niat, mboten karep, mbok ajeng kiamat hamil kalih, mboten bakal tindak mriku. Leres? Nah, ini niat. Kemudian setelah niat napa? Leres Bapak. Raga. Tapi ragat niki mboten syarat mutlak. Karena ada orang tindak tanah suci tanpa ragat. Enten mboten? Enten. Maka ada haji itu namanya haji abidin atas biaya dinas. Niku kajine pejabat kali petugas niku. Nah, itu dibiayai dinas, Pak, tidak mengeluarkan. Kalau dulu di zaman Mbah Harto niku wonten namanya Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar itu atas budi baik Golkar. Dihajikan dulu. Ada juga haji umroh niku sokeh, sokongane wong akeh. Nah, jadi itu kalau pembina, pembimbing, kata sekolah niki pembimbing, ya setiap tahun sakit tentang suci niki karena sokeh, ya disokong, karena pembimbing. Yang ini umroh sokeh niku boten sah, boten sah bayar. Itu kalau pembimbing. Maka macam-macam. Bahkan kalau ini yang sempat viral di Jawa Barat itu, ada anak muda itu punya hobi membersihkan masjid, Pak. Namanya sinten Bu? Cecep gitu. Nah, jadi ada anak di Jawa Barat itu anak muda itu namanya Cecep. Dia punya hobi dari satu masjid ke masjid yang lain itu bersih-bersih tanpa disuruh, tanpa diperintah, Pak. Terus dia buat konten, diupload viral. Nah, kalau ini pikanto undangan haji melalui jalur undangan raja, itu tidak mengeluarkan biaya. Berarti haji umrah itu biaya bukan menjadi syarat mutlak. Kalau ben sadurunge Ramadan jenengan ugi sampun pirsa wonten penjual es teh saged tindak umroh. Kebutan boten? Nggih. Penjual es teh digoblok-goblokne kali apa niku? Lah niku nek jenengan apa nderek nyobi nggih, aku tak batulan es teh. Beda lagi nanti. Tapi ada juga haji itu memang membutuhkan ragat, karena istitoah itu salah satu syarat istitoah adalah istitoatul mal, gadai kemampuan secara finansial.
Mila mangke wonten haji niku namanya haji wahyu. Ya, amargi napa sawahe ayu. Kemarin saya punya tetangga itu Pak, sawahnya kena proyek tol. Karena kena proyek tol ditumbasnya sawah di lain tempat. Nah ternyata ada pembangunan pabrik perluasan, kena lagi Pak. Kalau begini kopi kantor 9 miliar, langsung daftar haji furoda 300 juta. Tapi sayangnya visanya tidak keluar. Ya memang haji itu bukan soal harta, tapi panggilan. Kalau Allah sudah memanggil, maka akan dimudahkan. Baik Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, ini panggilan yang kedua ya. Niat, terus apa mau? Takat. Yang ketiga, nekat. Ya. Gagal takat, nek boten nekat, boten saged. Ya. Loh, kenapa harus ditekati Pak? Sebab begini Bapak Ibu, manusia itu dalam surat Ali Imran itu zuyyina linnasi hubbus syahawat gitu. Manusia itu memiliki kecenderungan cinta terhadap dunia. Gimana Pak? Orang kalau punya uang Pak, orang kalau punya uang, tidak semuanya memiliki kecenderungan utawi orientasi pada urusan akhirat. Mila enten tiyang duit-duit niku nggih karepe mung dinggo ngapike omah terus. Nggih napa nggih? Nah, enten. Segede napa kata? Ya ini rapuh mboten. Jilbabe warnane napa? Nah, itu Pak. Ya. Punya uang buat bangun rumah. Kalau rumahnya sudah bagus, orientasi berikutnya beli mobil. Nah, mobilnya kok kiranya wah ini mobil tua, ada mobil keluaran terbaru. Duit-duit itu nggih karepe tinggi ngijolke mobil. Rumah bagus, mobil bagus. Sudah punya mobil tapi belum punya sawah. Ya. Punya uang, nggih karepe tinggi tumbas sawah. Sudah punya sawah tapi kurang ombo, gak ada duit dia pengennya ngambakne sawah. Enten, yeah. Pecinya warnanya apa? Lebih kelihatan Pak. Yeah. Kecenderungannya dunia. Yeah. Tapi insya Allah menawi warga Muhammadiyah buatan kados ngoten. Kita punya harta tentunya kita pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mensedekahkan separuh dari hartanya. Kita pengen seperti Umar bin Khattab, punya tanah paling produktif di Khaybar, kemudian manfaatnya beliau gunakan untuk kemaslahatan umat. Ya. Terus pengen seperti siapa lagi? Pengen seperti Utsman bin Affan. Ya. Ketika di Madinah paceklik, kemudian beliau memberi Bi'rur Raumah, sumur Raumah, yang kemudian diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Itulah orang-orang kaya calon penghuni surga. Maka untuk pergi haji umrah itu harus nekat. Kalau sudah punya ragat nekat, daftar reguler, daftar plus, daftar furoda itu ditekati. Baru nanti kalau sudah nekat, syarat yang keempat apa? Sehat. Karena sehat ini menjadi syarat Pak. Kemarin jamaah dari Masaran itu KPI Hamu juga ya, sudah berangkat di embarkasi, kemudian screening kesehatan dinyatakan tidak lolos, akhirnya harus kembali pulang ya, dan ternyata kemarin qadarullah beliau sedo. Jadi memang haji itu ya bukan soal tadi ragat ya, sudah nekat tapi ternyata kurang sehat ya, kurang sehat hingga tidak bisa berangkat ya, baru kalau sudah sehat insya Allah yang kelima mangkat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, adapun nanti panggilan yang ketiga yad'ukum ilal maut, bahwa manusia itu hidup sejatinya menunggu panggilan mati.
Banyak orang berpikir bagaimana hidupnya bahagia, tapi sedikit orang berpikir matinya bahagia. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang haji dan juga ibadah kurban akan kita kaji setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Oke, maka dan untuk sesi yang pertama, selanjutnya waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, kami pimpinan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sampaikan untuk poin yang pertama untuk kajian akhir pagi yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Wahid Iswanto dari PGM Surakarta. Kemudian untuk kajian tarjih besok malam Sabtu itu diliburkan, Pak. Bapak Ibu yang peserta atau yang hadir ini sebagai peserta kajian tarjih Jumat malam Sabtu diliburkan dengan alasan pembagian daging bisa mencapai waktu maghrib, diliburkan. Dan yang ketiga, informasi dari Yayasan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Monggo Bapak Ibu silahkan menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah Mojolaban, di Imam Bekunang dan sekolah-sekolah kita yang lain di kalangan Muhammadiyah. Dan yang keempat, informasi kepada jamaah bilih untuk saat ini, mulainya tepatnya besok pagi kita akan kedatangan tamu dari adik-adik KKN UMS Solo di Ranting Cangkol, Bekunang, Wirun, Dukuh, Demaan, dan Keragilan. Mohon nantinya kepada pimpinan ranting dan jamaah sekalian untuk bisa membantu melaksanakan KKN di wilayah Cabang Bekunang. Dan yang terakhir untuk Bapak dan Ibu, ini pengajian kita tetap kita melaksanakan tepat jam 6 dan diakhiri pukul 7. Maka Bapak Ibu sing jamin boten cocok dicocok ini. Sing telat itu jamin kan boten cocok. Dicocoknya rata cocok kulaturi mundur jam sing anyar. Sehingga tepat waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu kita ikuti pengajian sesi kedua kurang lebih 30 menit kepada Ustaz, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Tuan Hadi. Ya, alhamdulillah. Ya. Jamnya sudah cocok Bu. Sampai. Karena di Indonesia itu kan WIB. Ya. Waktu insya Allah berubah. Ya. Jadi yang semula planningnya jam 6:04 lebih ragu. Ya. Kata orang bijak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik disiplin. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita di sesi yang kedua ini mencoba untuk belajar dari napak tilas perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang sangat-sangat istimewa. Karena keistimewaannya, Nabi Ibrahim dipun paringi predikat Khalilullah. Apa Bu? Apa artinya Khalil? Kekasih. Kenapa beliau dinamakan Khalilullah? Karena beliau mampu mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, syariat dari ibadah haji itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Surat apa? Al-Hajj ayat 27. Pon apal napa dereng? Halo? Halo? Mbon apa dereng? Menawi sampun apal kepareng kondur lebih awal monggo. Ya. Allah paling pangendikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajj. Dan serulah manusia untuk menjalankan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa perintah
haji itu, ayat perintah haji itu sebelum diperintahkan kepada Nabi Muhammad telah lebih dulu diperintahkan kepada Nabi Sinten? Ibrahim. Ya. Kepada Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu ketika Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, ayat ini turun, perintah ini turun. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk menjalankan ibadah haji. Lah waktu itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin suara saya ini terdengar oleh manusia sedangkan saya jauh dari mereka? Karena waktu itu Pak, di Mekah niku mboten wonten sinten-sinten kecuali Nabi Ibrahim garbane kalih putrane. Begitu. Tapi oleh Allah diperintahkan lagi wa'adzin finnas, seru, ajaklah manusia. Kata Allah, nadi fa inna ma'alinal balagh Ibrahim, tugasmu memanggil saja, tugasmu menyeru. Nanti suara itu kami yang akan menyampaikan. Maka haji itu ada yang mengundang, ada yang menyampaikan undangan. Yang mengundang Allah, yang menyampaikan undangan pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi perintah itu diulang 3 kali. Nanti sudah ajak saja, tugasmu ngajak saja. Nanti yang menyampaikan kami wahai Ibrahim. Itu seperti perintah Iqra, ketika Nabi diperintahkan Iqra, beliau belum bisa membaca ya, karena beliau ummiyah, gitu ya. Nah, termasuk kenapa Muhammadiyah itu saat ini menggunakan metode hisab yang nanti sebentar lagi juga akan bertransisi menuju kalender Hijriah global tunggal. Nah, jadi alasan kenapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab, sedangkan di masa Rasulullah itu adalah ruqyah, karena pada saat itu umat buta huruf, Pak. Jadi dalam hadis itu disebutkan inna ummatun ummiyah. Kami ini umat buta huruf, la naktub wa la nahsub. Boten saged nyerat, boten saged ngitung. Tapi kalau sekarang insya Allah semua jamaah sudah pandai berhitung ya? Nggih Bu? Napa meleh ngitung? Wah ngoten. Sinasa mboten sekolah niku nek pun didhawuhi ngitung duit cepet mboten? Masya Allah. Napa meleh duitnya merah-merah ya Bu ya? Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, jadi Muhammadiyah itu menggunakan hisab karena ruqyah pada saat itu ada ilahnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Umat buta huruf. Adapun sekarang Muhammadiyah berijtihad dengan adanya kemajuan teknologi, kecanggihan ilmu, ini dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan kita dalam beribadah. Maka insya Allah ruqyah dan hisab itu sarana, ya bukan tujuan. Maka tidak perlu dipertentangkan. Baik Bapak Ibu, begipun diwau Nabi Ibrahim ya diperintahkan oleh Allah. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim karena sudah didhawuhi Allah sebanyak 3 kali, beliau naik ke atas Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu. Atau dalam riwayat lain dipunsebatakan Nabi Ibrahim naik di atas Bukit Sofa. Kemudian beliau berteriak, berteriak sekencang-kencangnya, Ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha hadha baitan fahajju. Kata Nabi Ibrahim, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian telah memilih rumah ini untuk dijadikan tempat ibadah. Fahajju, maka berhajilah kalian. Kira-kira Pak Bu, suara itu didengar oleh manusia yang jaraknya ribuan kilometer apa betul? Halo? Kalau ben ponenten mikrofon apa dereng?
live streaming konenten dereng, tapi teknologi Allah itu lebih canggih dibandingkan dengan teknologi manusia. Buktinya apa? Suara Nabi Ibrahim pada saat itu terdengar di seluruh penjuru dunia. Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam laut mendengar seruan Nabi Ibrahim. Kemudian suara itu masuk ke dalam tulang sulbi laki-laki, dan suara itu dapat didengar oleh janin yang dikandung oleh seorang wanita. Napa? Dan suara itu diperdengarkan hingga saat ini. Maka bayi ketika mendengar seruan suara rekaman Nabi Ibrahim itu, kemudian bayi itu menyambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalimat napa niku? Al-Diyan. Sampun hafal? Alhamdulillah. Insyaallah niki modal salam haji Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi bayi tadi mendengar suara. Jadi kalau sekarang mohon maaf ada orang secara finansial mampu, ketika ditanya jenengan kok mboten kaji, wah kula dereng dipanggil. Salah atau benar? Salah. Karena kita semua ini sudah dipanggil, Pak. Nah, dan ternyata betul dari panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia berbondong-bondong menuju Ka'bah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang syariat kurban, secara histori di dalam Al-Quran, pertama kurban itu di surat Al-Maidah ayat 27. Surat apa, Bu? Itu tentang kisah Ibnai Adam, dua anak Nabi Adam. Sinten asmane? Sinten? Ismail, Qabil dan, tapi penamaan Qabil Habil itu tidak kita jumpai dalam riwayat-riwayat sahih, Pak. Karena Qabil Habil itu diambil dari riwayat-riwayat Israiliyah. Jadi kisah-kisah, cerita-cerita dari kaum Bani Israel. Jadi kalau histori kurban itu pertama di surat Al-Maidah 27. Bila kolombian kan ya, garwani Nabi Adam. Sinten, Bu? Halo? Sinten garwani Nabi Adam? Hawa. Ada orang itu suka kotak-atik madhep, Pak. Kenapa laki-laki itu lebih cenderung diam, sedangkan wanita itu apa, Bu? Oh ya, saya ikut Bapak aja, cerewet turunnya. Itu konon tidak terlepas dari filosofi manusia pertama. Jadi ketika kita mengucapkan kata Adam itu dengan mengatupkan apa? Ya, bibir. Adam. Maka bapak-bapak cenderung. Sedangkan istrinya siapa tadi, Bu? Berarti kalau Hawa itu maka ada pakar itu meneliti bahwa wanita dalam satu hari menghabiskan sekurang-kurangnya 20.000 kata. Itu ibu-ibu. Sedangkan bapak-bapak ini kurang lebih hanya 7.000 kata saja. Sedangkan ibu-ibu pinten mau 20.000. Jadi bapak-bapak kalau mendengar istri ngomel, maka bapak-bapak harap bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena ibu-ibu sedang kejar target. Sehari 20.000 kata. Baik, Bapak Ibu, kita kembali tadi. Istri Nabi Adam ketika melahirkan, selalu yang dilahirkan adalah kembar Dampit. Bersama ya kembar Dampit. Kembar Dampit itu kembar apa? Nggih, jalan setri.
Kecuali nanti yang ketiga itu istri Nabi Adam melahirkan Nabi Syis, merupakan pengganti dari Habil karena dibunuh oleh Qabil itu. Nah, pada saat itu berlaku ketentuan, Pak. Ketika keduanya dewasa, ya, karena keduanya memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, boleh menikah. Ini disebutkan dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Quran Al-Azim. Boleh menikah, syaratnya dinikahkan secara silang. Boten pareng nikah dengan kembarannya, utawi jampitannya kalau. Nah, pada saat itu Qabil rumaos boten saged nampi keranten apa? Kembarannya Qabil itu cantik. Kalau bahasa bekonanya ayu moblong. Nah, itu. Sedangkan kembarannya Habil ini napa kok seorang sulit cantik napa, Pak? Ampun ya, Pak. Tidak ada wanita jelek katanya, Pak. Kurang cantik atau ya? Karena cantik tidak itu relatif, tergantung siapa yang memandang dan dipandang dari mana, begitu. Iya, Bu? Iya, Pak? Iya. Kalau bapak-bapak memandang istrinya, saya kira istrinya yang paling cantik, betul, Pak? Wah, mungkin jagoan jawab, Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, karena keduanya berselisih, bahkan Qabil ini mengatakan kepada bapaknya, hei bapak, innahu ya ana ahaqqu bi unti, saya lebih berhak terhadap saudara saya, wa huwa ahaqqu bi untiha, dan dia juga lebih berhak terhadap saudarinya. Hadza laisa minallah. Pak, ini mesti bukan ketentuannya Allah. Wa inna ma hadza ra'yuka. Niki kadosnya akal-akalanin jenengan, Pak. Jadi ternyata anak durhaka itu tidak sekarang saja ya, Pak. Sejak Nabi pertama gitu ya. Nah, akhirnya apa? Allah menurunkan tantangan. Ya sudah, ketika keduanya berselisih supaya adil, ini ada tantangan. Kalau bahasa anak mudanya ada challenge, yaitu iqarraba qurbanan. Supaya keduanya mempersembahkan apa? Kurban. Ya, persembahkan kurban. Ya, Habil karena dia seorang peternak ya, Pak. Dia mempersembahkan hasil ternak yang terbaik. Qabil karena dia petani, dia persembahkan hasil panennya. Ya, tapi hasil panen yang jelek atau baik? Jelek. Ya, karena kenapa? Qabil niki rumaos Allah niku mboten betahaken daharan. Ya, sekalipun diberi hasil yang terjelek niku mboten didahar katanya. Nah, maka atas izin Allah yang diterima korbannya siapa? Tapi korbannya Qabil mboten ditampi. Dari situlah muncul dosa pertama di atas muka bumi. Dosa apa? Hasad yang kemudian berlanjut pada pembunuhan. Halo? Halo? Hasad niku napa? Iri niku napa? Dengki niku napa? Itu kan istilah semua itu, Pak. Ya belum definisi itu. Hasad itu merasa tidak senang ketika melihat orang lain diberi nikmat. SMS lihat ya. Senang orang susah melihat orang senang. Tonggone seneng kok awake susah. Enten. Itu berarti tanda hatinya sedang sakit. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian histori dari kurban yang kedua, ini kembali pada kisah Nabi Ibrahim di Quran surat As-Saffat ayat 100 kali. Surat apa Ibu? As-Saffat ayat 102. Atas ingatan Nabi Ibrahim itu kita melihat di dalam Al-Quran kisahnya, itu beliau diberikan julukan, atau ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim itu menggunakan kata ala Ibrahim ya. Termasuk kita tahiyat akhir nih kan ya, untuk sholawat itu kita juga bersolawat selain kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, selain kepada Nabi Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim.
Kenapa Bapak Ibu? Dalam Al-Quran, potret Nabi, potret keluarga Nabi yang layak untuk diteladani, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Beres? Karena dalam Quran itu ada beberapa potret keluarga. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Sinten niku? Nabi Nuh, Lot. Ada yang istrinya baik, suaminya tidak baik. Sinten niku? Ayah Fir'aun. Ada yang suaminya tidak baik, istrinya juga tidak baik. Bahkan keluarga ini digambarkan setia dunia hingga neraka. Terus bukan tresno donya akhirat nih, tresno donya ngantos neraka. Sinten niku Bapak Ibu? Ya, Abu Jahal, nanti ada Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, itu. Dan yang keempat, ini potret keluarga ideal. Suami baik, istri baik, anak baik, cucu-cucu baik. Siapa itu? Rasulullah. Di dalam Al-Quran yang diabadikan adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim suami yang saleh, istrinya Hajar, istri yang salihah, anaknya Ismail, Ishak, anak-anak yang saleh. Kemudian nanti dari Ishak melahirkan Yakub, seorang nabi yang saleh. Dari Nabi Ismail turun ke bawah hingga akhirnya melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Bapak Ibu kalau disuruh milih dari 4 potret keluarga, pilih yang mana Ibu? Ibrahim. Halo Bu, pilih yang mana? Ibrahim. Tapi yang perlu diingat Bu, garwanipun Nabi Ibrahim langkung saking setunggal. Iya. Berapa Bu? Ya, yang masyhur 2. Tapi dalam Qisasul Anbiya itu disebutkan ada sekawan. Gitu kan. Berarti ibu-ibu tadi pilih Nabi sinten? Niki Pak, di kantor Lamunju. Baik Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam ini perjuangan hidupnya luar biasa. Perjuangan hidupnya luar biasa. Pertama, diuji oleh umat. Ketika beliau berdakwah, dakwahnya diterima atau mboten? Tidak diterima. Dimusuhi, dicaci maki. Bahkan yang terakhir beliau diapakan? Dibakar. Tapi beliau mendapatkan mukjizat, api yang semula panas berubah menjadi dingin. Menjadi dingin. Setelah lolos ujian umat, kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan pendamping hidup, garwo. Garwo ini kan apa Bu? Masya Allah, si garaninya apa Bu? Engkau adalah separuh hidupku, betul? Nah itu salah, separuh hidupku. Kemudian diuji dengan garwo, itu sabarnya luar biasa. Karena apa? Garwanipun Nabi Ibrahim selama puluhan tahun tidak kunjung memiliki anak. Apakah Nabi Ibrahim putus asa? Lah, betul. Beliau setiap hari berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Nanti kita dapat belajar dari Nabi Ibrahim itu salah satunya tentang kekuatan doa. Mungkin anak kita soleh bukan karena ikhtiar kita disekolahkan di sekolah yang mahal, enggak. Boleh jadi anak kita soleh karena sebab doa kita. Maka kalau mendoakan anak yang baik-baik, siap Bapak Ibu. Sekalipun ketika marah, jangan mengeluarkan kata-kata jelek. Karena dulu pernah ada seorang ibu, ketika anaknya yang masih kecil itu suka bermain-main pasir, Pak. Ketika dia bermain-main pasir, ibunya di dalam rumah
itu sedang memasak gulai, ya. Anaknya masuk bawa pasir, kemudian pasir itu dimasukkan ke dalam empreng. Coba kalau itu ibu, apa respon jenengan? Apa mau ngamuk? Iya. Dan ibu ini berkata ketika dalam keadaan marah, ibu ini berkata, ya gulam, idhab ilal haram, takun imaman fil haram. Nah ini kita. Ibu ini dalam kondisi marah. Dia mengeluarkan kata-kata yang sangat baik. Apa itu? Lain. Nek basa mriki napa? Minggatol yang Masjidil Haram. Dadi yo imam nang Masjidil Haram. Dan ternyata doa ibu ini makbul. Itu doanya siapa itu? Doa ibunya Syekh Abdurrahman Sudais. Beliau ketua imam-imam di Masjidil Haram. Itu ketika kecil, ibunya marah, yang keluar adalah ucapan doa. Sakit betul ibu? Sulit. Hah? Yang sederhana saja, betul sama Masjidil Haram ya. Masjid apa nih? Abdul Aziz. Oh iya. Kalau Abdul Aziz Pak Rahmat sudah. Nah, pergi sana Pak, ke masjid kampung, disebutkan masjid kampungnya. Nah, takun imaman, jadi imam nanti di masjid kampung. Nah, itu doa luar biasa. Nabi Ibrahim gimana? Nah, setelah lolos Pak Bu, ujian apa? Anak, ujian Monsewu, ujian Garbo, dan yang ketiga beliau diuji dengan apa? Anak. Maka Nabi nanti ngendika inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Terus dengan menawi saat mereka ngerasakan ya Allah urip kok abote kaya ngene. Masalah datang silih berganti. Niku derengan tenapa-napani dengan ujian yang Allah timpakan kepada nabi. Leres punya anak yang selama ini diimpikan karena anak itu baru lahir di usia tua Pak. Di surat Ibrahim nanti disebutkan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Dalam tafsir dikatakan Nabi Ibrahim memiliki keturunan itu ketika usia 90-80 tahun. Nek saniki pun Mbah napa? Mbah Buyut nembe gadah putra bajing. Tapi beliau bersyukur. Dan pada saat itulah beliau diuji untuk menyembelih anaknya. Itu beliau bermimpi. Mimpinya Nabi itu syariat. Kalau mimpi kita bukan syariat. Tapi di Indonesia banyak nabi-nabi palsu. Karena malam hari mimpi Pak, paginya disampaikan kepada jamaahnya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Indonesia tidak hanya memproduksi nabi palsu, tapi memproduksi malaikat palsu. Itulah hebatnya Indonesia. Selain subur tanahnya, juga subur aliran sesatnya, Pak. Itu dulu Kementerian Agama pernah membuat rilis itu di Indonesia itu ada lebih dari 400 aliran sesat. Itu di Indonesia itu di tahun 2010. Sekarang sudah 2020. Mudah-mudahan kita terus istiqomah Bapak Ibu berjuang ngaos di Muhammadiyah ya, insya Allah dengan memutuskan memilih ngaji di Muhammadiyah ini salah satu di antara bagian cara kita meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya mau saya lanjutkan, tapi ini nanti jam 8 harus sudah di Mojogedang ya, terus kawula cekakaken ya, sampai pada detik ini, jam ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita semua insya Allah ya. Pun paham Bapak Ibu? Halo? Sampun. Makaten mbok bilih wonten klenta-klentu anggen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif